Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sivitas Akademika Unisma, kembali lagi dengan saya Ika Ziana di sesi BBM Unisma, bincang-bincang bersama mahasiswa Unisma. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang salah satu beasiswa. Namun sebelum itu, di sini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yakni Kak Rini dan Kak Resti. Selamat sore Kak Rini dan Kak Resti. Selamat sore. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sore hari ini puasa? Insya Allah puasa. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, pada sore hari ini kita akan membahas tentang beasiswa apa nih? Pada sore hari ini kita akan membahas tentang Jarum Beasiswa Plus yang sedang membuka pendaftaran. Nah, di sini kita sudah mendatangkan bintang tamu, Kak Resti dan Kak Rini, di mana beliau merupakan peraih Jarum Beasiswa Plus tahun 2023. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwasannya Kak Rini merupakan mahasiswa aktif Universitas Islam Malang Fakultas Agama Islam. Sedangkan Kak Resti merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Kedokteran. Oke, langsung saja kita akan bertanya nih beberapa hal kepada dua orang narasumber ini untuk bisa teman-teman gali informasi untuk bisa mendaftar di Jarum Beasiswa Plus. Oke, untuk pertanyaan yang pertama untuk Kak Rini dan Kak Resti, sebelum kalian berdua menjadi peraih Jarum Beasiswa Plus, motivasi apa sih yang bisa mendorong Kak Rini dan Kak Resti bisa mendaftar di Jarum Beasiswa Plus? Mungkin bisa diawali dari Kak Rini atau Kak Resti, dipersilahkan. Dari aku dulu atau kamu? Boleh, Rini dulu. Baik, terima kasih. Jadi mengenai motivasi saya untuk mendaftar di Jarum Beasiswa Plus ini. Jadi diawali pada waktu itu tahun 2022. Saya tahu informasi ini dari Universitas Islam Malang tentunya, karena waktu itu kampus membagikan info mengenai Jarum Beasiswa Plus di semua grup yang saya gabung di grup tersebut. Tapi ternyata syarat untuk mendaftar di Jarum Beasiswa Plus ini adalah harus mahasiswa semester 4. Tapi karena waktu itu saya masih semester 2, otomatis saya belum bisa untuk join atau bergabung di Jarum Beasiswa Plus. Dan ketika tahun 2023, waktu itu saya sudah semester 4, akhirnya saya daftar. Nah, kenapa sih saya tuh punya keinginan untuk bisa daftar di Jarum Beasiswa Plus? Karena ketika saya mencari informasi mengenai Jarum Beasiswa Plus, ternyata beasiswa ini tidak hanya memberikan bantuan dana beasiswa, tetapi juga memberikan pelatihan soft skill seperti character building, leadership development, dan lain sebagainya. Dan inilah yang membedakan Jarum Beasiswa Plus dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Sehingga saat itu saya ingin sekali menjadi bagian dari Jarum Beasiswa Plus. Terima kasih. Oke, untuk Kak Resti sendiri? Jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh aku udah punya keinginan untuk gabung di Jarum ini udah lama, dari sejak aku SMA. Nah tapi setelah aku cari tahu ternyata memang Jarum Beasiswa Plus ini hanya diperuntukkan oleh kampus yang sudah bermitra. Nah, jadi alhamdulillahnya Unisma salah satu mitra dari Jarum Beasiswa Plus dan pada saat itu aku searching dan alhamdulillah memang buka untuk di semester 4. Nah, jadi apa sih yang buat aku tuh terdorong untuk mengikuti Jarum Beasiswa Plus ini? Yang pertama, menurut aku Jarum Beasiswa Plus ini tuh memiliki benefit yang berbeda ya dari beasiswa lainnya. Selain yang tadi Rini bilang, selain dapat tunjangan setiap bulannya, kita juga dapat pelatihan soft skill. Yang dimana ternyata soft skill yang kita dapatkan itu tuh berbeda, yang bahkan kita tuh sangat butuhkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan itu pasti teman-teman bakalan menggunakannya gitu setiap hari. Oke, jadi teman-teman bisa kita simak bersama bahwasannya motivasi dari Kak Rini dan Kak Resti mengikuti Jarum Beasiswa Plus adalah bahwasannya Jarum Beasiswa Plus ini berbeda dengan beasiswa lain. Tidak hanya mendapatkan tunjangan, tapi mereka berdua juga mendapatkan pelatihan soft skill yang tentunya sangat berguna untuk masa depan ya Kak. Oke, untuk selanjutnya dari motivasi yang sudah disampaikan, mungkin boleh nih dikasih kisi-kisi tips and trick bisa lolos di Jarum Beasiswa Plus. Bisa dari Kak Resti terlebih dahulu? Oke, jadi sebenarnya tips and tricksnya itu yang pertama kita harus udah punya niat ya. Niatnya yang lurus, ingin mendapatkan beasiswa ini, tujuannya untuk apa dan juga benefitnya. Apakah itu memang kita butuhkan untuk diri kita, yang pertama itu. Yang kedua,
dari persyaratan yang udah diberikan oleh Jarum Beasiswa Plus itu memang harus teman-teman sangat teliti, terutama di bagian administrasinya ya. Jadi memang ada beberapa syarat administrasi yang teman-teman harus penuhi dan kriterianya harus sesuai. Nah, kemudian juga untuk triknya ya dari aku, mungkin triknya selama proses penyeleksian ini teman-teman harus benar-benar menyiapkan diri teman-teman, terutama mulai dari tes, nanti bakal ada tes secara tes tulis dan juga tes secara offline, itu tes psikologi. Nah, jadi sebelum melakukan tes itu, jadi sebisa mungkin harus mempersiapkan diri gitu. Oke, jadi harus siap-siap terlebih dahulu dengan beberapa penyampaian dari Kak Resti tadi, teman-teman. Oke, lanjut ke Kak Rini. Baik, seperti yang dikatakan oleh Kak Resti tadi, memang hal pertama yang harus kita siapkan adalah niat ya. Karena niat kita gimana ke depannya, dan itu akan membuktikan bahwa kita memang serius untuk mendaftar sebagai Jarum Beasiswa Plus ini. Dan yang kedua adalah jangan takut untuk mengambil langkah tentunya. Karena memang dulu seperti pengalaman saya ya, awalnya saya tuh memang takut untuk mendaftar Jarum Beasiswa Plus karena memang dengar-dengar dulu anak Jarum Beasiswa Plus nih katanya pinter-pinter gitu. Jadi kayak, wah aku takut nih, aku insecure nih buat daftar di Jarum Beasiswa Plus ini. Tapi menurutku kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak mau mencoba. Jadi pada saat itu, hal utama yang saya terapkan adalah, yuk aku harus berani untuk mengambil langkah dan mendaftar di Jarum Beasiswa Plus ini. Kalau memang nanti bukan rezekinya, jadikan kegagalan adalah sebuah pengalaman dan pelajaran seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kalian juga harus memperhatikan dan menyiapkan persyaratan apa saja yang harus disiapkan untuk mendaftar Jarum Beasiswa Plus. Dan seperti nanti kan juga ada tes tulis, kemudian tes wawancara, kita harus menyiapkan di jauh-jauh hari seperti itu. Oke, terima kasih Kak Resti dan Kak Rini. Namun sebelum itu teman-teman mungkin bisa mencatat yang sudah disampaikan oleh Kak Resti dan juga Kak Rini terkait tips and trick untuk bisa meraih Jarum Beasiswa Plus. Bisa kita simpulkan, yang pertama itu bisa kita bersiap diri, menata niat, kemudian yang kedua adalah bisa mempersiapkan di seleksi administrasi ataupun nanti seleksi wawancara. Kemudian yang ketiga dari Kak Rini ini sangat menarik adalah jangan takut untuk mencoba. Ya Kak Rini, betul? Oke, setelah kita tahu tips and trick untuk bisa meraih Jarum Beasiswa Plus, untuk selanjutnya nih kita akan bertanya bagaimana sih dari Kak Resti ataupun Kak Rini dalam memaksimalkan kesempatan setelah menjadi peraih Jarum Beasiswa Plus dari Universitas Islam Malang seperti itu. Ya, mungkin dari aku ya. Ya, boleh. Jadi memang hal yang paling memaksimalkan itu apa yang udah diberikan Jarum buat kita ya. Nah, jadi memang di Jarum Beasiswa Plus ini yang aku udah bilang tadi, kalau ada diberikan pelatihan soft skill. Nah, jadi pelatihan soft skillnya itu ada 3. Yang pertama tuh character building, kemudian yang kedua tuh leadership development, dan juga yang ketiga itu ada nation building. Nah, dari ketiga soft skill ini tuh semuanya itu memiliki tujuan yang berbeda, yang mana itu akan membentuk diri kalian, mulai dari mencetak karakter kalian, kemudian menciptakan sifat kepemimpinan, dan juga bagaimana kalian mengaplikasikan. Dan di Jarum ini juga ada nanti 3 kompetisi yang kita wajib ikuti. Jadi 3 soft skill itu akan dikompetisikan gitu. Jadi nanti ada essay contest, kemudian international exposure, dan juga community empowerment. Nah, dari semua yang diberikan Jarum ini, gimana caranya kita sebagai penerima Jarum itu bisa lebih memaksimalkan dan juga menggunakan semua soft skill yang kita gunakan tuh di kehidupan sehari-hari. Karena memang utamanya adalah seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan itu bermanfaat buat diri kita dan juga buat teman-teman yang lain. Kalau dari Kak Rini? Ya, benar sekali seperti yang dikatakan oleh Kak Resti tadi, bahwasannya di Jarum Beasiswa Plus ini ada beberapa pelatihan soft skill ya. Memang yang diwajibkan tuh ada 3. Nah, gimana cara kita memaksimalkan pelatihan-pelatihan ini di kehidupan sehari-hari, memanfaatkan apa yang kita sudah dapatkan di pelatihan ini, seperti character building, leadership development, dan nation building, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa diketahui bersama bahwasannya dari Jarum Beasiswa Plus ini kita tidak hanya mendapatkan biaya tunjangan, tapi juga mendapatkan pelatihan soft skill, dan itu juga dikompetisikan ya. Jadi bisa menumbuhkan rasa kompetisi dari peserta peraih Jarum Beasiswa Plus sendiri. Nah, dari Kak Resti dan Kak Rini, aku pengen tahu nih gimana nih perasaan dari Kak Resti ataupun Kak Rini setelah tahu dinobatkan sebagai peraih Jarum Beasiswa Plus. Mungkin dari Kak Rini?
Kalau untuk perasaan pasti seneng banget ya. Seneng Karena ya. memang Jarum Beasiswa Plus ini adalah beasiswa yang memang sangat luar biasa, dan sebelum saya mendaftar di Jarum Beasiswa Plus ini saya sudah beberapa kali mendaftar beasiswa-beasiswa lainnya, tapi karena memang bukan rezekinya. Tapi jadi ketika sudah lolos di Jarum Beasiswa Plus ini tentunya pastinya sangat bahagia seperti itu. Oke, kalau dari Kak Resti sendiri? Ya tentunya kalau saya bersyukur dan juga sangat alhamdulillah gitu ya bisa keterima, dan juga sebenarnya saya mau cerita sedikit ya. Ya, Jadi boleh. awalnya kita itu daftar Jarum itu saya juga pertama kali waktu tes offline di Universitas Negeri Malang, saya pertama kali itu juga kenalnya sama Ridi. Dan hanya kenal sama Ridi, dan alhamdulillah malah kita berdua yang diterima di beasiswa Jarum. Jadi memang saya juga sebenarnya nggak menyangka kalau misalnya saya bisa mendapatkan beasiswa ini, tapi saya berniat gitu kalau memang ini sudah rezeki saya dan jalan saya, ya alhamdulillah. Tapi selama proses itu kan memang nggak mudah ya, apalagi kuliah juga, dimana memang kita harus lebih banyak membagi waktu. Terus juga persyaratan itu memang membutuhkan waktu yang lumayan gitu untuk menyiapkan berkas-berkasnya. Tapi selama proses itu saya menjalani dengan senang hati, dengan bersemangat. Jadi alhamdulillah kalau niat kita baik insya Allah bisa. Dan akhirnya hasilnya baik. menjadi peraih Jarum Beasiswa Plus 2023 ya. Ya, Oke. Teman-teman bisa kita simak dan bisa kita gali informasi serta inovasi, motivasi dari Kak Rini dan Kak Resti. Bahwasannya tadi sudah disampaikan dari Kak Rini dulunya sudah mencoba beberapa peluang pendaftaran beasiswa lain, namun sempat gagal. Tapi yang dilakukan oleh Kak Rini adalah terus mencoba dan pantang menyerah. Kemudian dari Kak Resti bisa kita ambil hikmah atau kesimpulan dari penyampaiannya adalah dari beberapa pengalaman baru yang kita sudah coba, kita akan mendapatkan beberapa pengalaman yang tidak pernah orang lain rasakan, seperti mendapatkan relasi dan juga beberapa experience dari kehidupan kita yang bisa bermanfaat di masa depan tentunya ya. Kemudian mungkin nih Kak Rini dan Kak Resti dari tips and trick, kemudian beberapa motivasi untuk Kak Rini dan Kak Resti mendaftar di Jarum Beasiswa Plus. Bisa nih disampaikan tantangan apa nih yang ada di Jarum Beasiswa Plus yang nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi oleh teman-teman, khususnya Sobat Mahasiswa Unisma untuk bisa mendaftar di Jarum Beasiswa Plus. Mungkin dari Kak Rini atau Kak Risti? Oke, kalau membahas mengenai tantangan ya. Jadi kalau tantangan awal ketika saya mendaftar di Jarum Beasiswa Plus ini, yang pertama mungkin waktu itu masih ada rasa takut ya. Karena memang sebelumnya seperti yang saya ceritakan tadi, sebelum saya daftar di Jarum Beasiswa Plus ini, saya sudah mendaftar di banyak beasiswa. Cuman belum rezekinya aja. Jadi ketika mau daftar masih ada rasa takut. Gak mau daftar, takutnya nanti ditolak lagi gitu kan. Tapi karena saya memegang erat bahwasannya ya udah, kita berani aja buat ambil langkah gitu. Gimana hasilnya, jadikan itu pembelajaran dan juga pengalaman. Dan tantangan kedua ketika saya sudah ada dan bergabung di Jarum Beasiswa Plus adalah awal-awal itu diambil dari cerita saya pas waktu mengikuti salah satu pelatihan yaitu Nation Building di Bandung. Waktu itu kita bergabung dan dipertemukan dengan seluruh mahasiswa Jarum Beasiswa Plus di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Wah. Waktu itu kayak kita masih bingung ya, kayak gimana cara kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang tentunya berbeda budaya, agama, bahkan berbeda kampus dengan kita. Waktu itu saya hanya bisa akrab dengan teman-teman yang di Malang aja. Tapi karena waktu itu kita diajarin buat gimana sih cara kita berinteraksi dengan banyak orang. Jadi orang yang awalnya kita baru kenal, kita udah tahu nih hobinya, makanan kesukaannya apa. Karena emang di Jarum Beasiswa Plus ini kekeluarganya sangat erat ya, apalagi di Besuan Malang tentunya. Jadi itu sih tantangan kedua saya, yaitu susah untuk berinteraksi. Tapi setelah bergabung dengan Jarum Beasiswa Plus, banyak hal yang saya dapatkan. Salah satunya adalah saya mudah untuk berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dengan orang tentunya. Oke, kalau dari Kak Resti sendiri? Mungkin kalau dari aku awal pas sebelum daftar itu sebenarnya juga takut ya, karena aku mikir gitu, karena di sini kita kan banyak pelatihan, ada 3 pelatihan, dan sementara kuliah aku tuh cukup padat ya, ada mungkin kuliah dan juga ada ujian ya. Itu aku berpikir gimana ya caranya aku bisa mengikuti beasiswa Jarum ini, tapi juga kuliahku nggak boleh ketinggalan, nilai kita nggak boleh turun gitu kan. Dan itu memang butuh apa ya, kekuatan dari diri kita sendiri gitu untuk
mempercayakan diri kita kalau kita tuh bisa memanage itu. Nah, itu tantangan aku sebelum daftar. Nah, begitu aku melewati proses seleksi dan segalanya, alhamdulillah keterima. Dan itu kayak akhirnya aku percaya kayak Allah udah memberikan aku rezeki, pasti ada jalannya. Dan itu akhirnya aku bisa jalanin selama pelatihan. Jadi walaupun misalnya pada saat kuliah itu memang dapat izin juga kan dari kampus, dan alhamdulillah itu bisa dijalani dengan baik tanpa mempengaruhi akademik ya. Oke, luar biasa sekali dari Kak Resti ataupun Kak Rini teman-teman. Jadi dari Kak Resti dan Kak Rini ini sangat harus bisa memanage waktu antara di Jarum Beasiswa Plus dan juga di waktu kuliah seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa sedikit ada gambaran nih dari beberapa yang disampaikan oleh Kak Resti dan juga Kak Rini terkait tantangan yang nanti akan dihadapkan ketika teman-teman bergabung di Jarum Beasiswa Plus. Kemudian selanjutnya nih Kak, dari teman-teman ada pertanyaan nih. Dari Kak Rini ataupun dari Kak Resti, ketika nanti sudah menyelesaikan Jarum Beasiswa Plus, langkah apa nih yang akan dilakukan oleh Kak Resti maupun dari Kak Rini? Ya, mungkin dari aku dulu ya. Kalau pertama sih mungkin aku sedih karena udah lulus dari Jarum Beasiswa Plus. Karena pengalamannya banyak banget ya Kak. Karena memang di Jarum ini kita tuh mempunyai kekeluargaan yang sangat dekat. Bahkan kayak kita di seluruh anak beasiswa Jarum di Malang itu udah seperti keluarga gitu. Keluarga banget. Udah sangat dekat. Dan mungkin setelah kita lulus mungkin untuk ketemunya lebih jarang gitu ya. Tapi setelah kita lulus kita tetap punya ikatan, itu namanya ikatan alumni Jarum Beasiswa Plus yang tidak memutuskan silaturahmi kita gitu selama lulus dari Jarum. Yang pertama yang akan aku lakukan tentunya aku akan mengaplikasikan dulu apa yang aku dapatkan dari Jarum, terutama buat diri aku sendiri. Karena memang untuk pendidikan, menciptakan karakter untuk diri kita tuh jarang ya di zaman sekarang yang ada pelatihan untuk anak muda ya kan, terutama yang kuliah gitu kan. Dan memang di sini kita sudah disediakan wadah dan kita bisa mengaplikasikan itu. Nah, kemudian dari apa yang aku punya, itu aku akan mengaplikasikan juga untuk teman-teman di sekitarku. Ya mungkin itu. Iya. Kalau dari Kak Rini? Mungkin sama ya seperti yang dikatakan oleh Kak Resti, bahwasanya gimana cara aku nantinya setelah menjadi alumni Jarum Beasiswa Plus memanfaatkan apa yang sudah aku dapat selama menjadi bagian dari Jarum Beasiswa Plus. Seperti dari pelatihan-pelatihan kita ya, ada 3 pelatihan yang wajib itu. Seperti di sana kita juga diajarkan bagaimana public speaking, meningkatkan pengalaman kita, kemudian memecahkan masalah, gimana caranya ilmu-ilmu dan pengalaman yang aku dapatkan itu bisa aku bawa di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi dari Kak Rini akan memaksimalkan dari beberapa hal yang sudah didapat di Jarum Beasiswa Plus itu untuk diri sendiri maupun orang lain. Begitu juga dengan Kak Resti. Setelah menjadi peraih Jarum Beasiswa Plus ini kalau boleh tahu berakhirnya nanti di bulan apa ya Kak? Dari Kak Resti, di angkatan Kak Resti dan juga Kak Rini ini? Bulan Agustus. Oh, bulan Agustus. Jadi masih ada beberapa bulan ya, waktu dan sekitar 5 kesempatan. bulan. Oke. Gimana teman-teman, udah ada gambaran nih untuk bisa daftar di Jarum Beasiswa Plus? Nanti di akhir sesi akan ada beberapa informasi penting terkait Jarum Beasiswa Plus dari Kak Resti maupun dari Kak Rini. Jadi teman-teman tetap stay tune di podcast kita ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, di penghujung podcast kita pada sore hari ini, bisa disampaikan nih pesan dan saran yang ingin dibagikan kepada calon peraih Jarum Beasiswa Plus dari mahasiswa Universitas Islam Malang. Mulai dari Kak Rini terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mengenai pesan dan kesan ya untuk teman-teman apalagi nih yang lagi nonton podcast kami dan sebagai calon penerima Jarum Beasiswa Plus, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah jangan takut untuk melangkah. Itu yang pertama. Karena kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak mau mencoba. Dan juga perlu adanya memaksimalkan apa yang kita punya dan jadilah diri sendiri. Oke. Kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak mau mencoba, gitu ya Kak Rini. Oke, jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba. Mungkin teman-teman itu gambarannya takut karena beberapa persyaratannya yang cukup banyak, kemudian saingannya juga cukup banyak ya. Jadi teman-teman jangan takut, jangan insecure karena 2 orang narasumber kita pada sore hari ini dari universitas kita tercinta itu berhasil kok meraih Jarum Beasiswa Plus dengan saingan dari Sabang sampai Merauke tentunya gitu ya. Oke,
selanjutnya dari Kak Resti nih, bagaimana pesan ataupun saran kepada teman-teman calon Jarum Beasiswa Plus seperti itu? Oke, buat teman-teman sekarang yang sedang mau daftar ataupun OTW mau daftar, saran aku kalian nggak usah pesimis, tetaplah optimis. Apapun yang sekarang kalian siapkan, percayalah diri kalian itu yang terbaik. Percayalah kalau kalian itu pantas untuk mendapatkan sesuatu yang memang kalian butuhkan. Kalau misalnya dari aku, ingat semua itu rezeki itu dari Allah. Masalah nanti kalian diterima atau enggak, itu urusannya Allah gitu ya. Tapi yang penting satu, kalau misalnya tadi Kak Tarini bilang kalau kita nggak mencoba itu pasti kita gagal. Tapi kalau misalnya kita mencoba, ada peluang kalian tuh pasti bakal berhasil. Oke, luar biasa sekali. Jadi ketika nanti sudah mendaftar teman-teman, itu semuanya serahkan gitu ya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena terpenting kita sudah berusaha, kita sudah memaksimalkan, dan jangan lupa berdoa tentunya ya Kak. Oke teman-teman, gimana? Sudah ada gambaran nggak nih untuk bisa mendaftar di Jarum Beasiswa Plus? Mungkin untuk informasi pendaftaran Jarum Beasiswa Plus ini sudah diinformasikan di akun Instagram Unisma ataupun di akun Instagram fakultas masing-masing seperti itu ya Kak. Oke, sebelum kita menutup sesi BBM pada sore hari ini, akan ada informasi penting nih terkait pendaftaran Jarum Beasiswa Plus dari Kak Resti dan Kak Rini. Bisa disampaikan Kak? Oke. Mungkin untuk pendaftarannya itu sudah dibuka ya teman-teman dari tanggal 27 Maret kemarin sampai 30 Mei. Dan nantinya kalian akan melalui banyak tes. Ada seleksi administrasi, tes tulis, tes wawancara. Dan pengumumannya pada tanggal 1 September. Dan kalau kalian emang nih pengen tahu lebih lanjut mengenai Jarum Beasiswa Plus, kalian bisa langsung cek di akun Instagram Jarum Beasiswa Plus dan Besuan Malang. Oke, ada dari Kak Resti ada tambahan? Mungkin kalau dari aku tambahannya yaitu kalian harus tetap memperhatikan ya apa saja persyaratannya, terutama mulai dari persyaratan administrasi. Nah itu memang harus sangat-sangat diperhatikan, jangan sampai ada yang terlewat sebelum dikirim filenya nanti. Dan jangan lupa untuk selalu meng-cross-check ya sebelum dikirimkan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti memang sebelum tes, itu akan diinformasikan lebih lanjut seperti apa teknis tesnya dan seperti apa nanti untuk tes online dan offline-nya. Mungkin teman-teman tetap harus pantau Instagramnya Jarum Beasiswa Plus. Oke, jadi informasi selengkapnya ada di Instagram Jarum Beasiswa Plus ya Kak. Oke, pendaftarannya itu teman-teman dimulai dari tanggal 27 Maret kemarin sampai 31 Mei. Jadi teman-teman segera mempersiapkan dan jangan sampai ketinggalan, karena Jarum Beasiswa Plus ini merupakan salah satu peluang untuk kita bisa mendapatkan pelatihan soft skill dan juga mendapatkan tunjangan selama menjadi mahasiswa seperti itu. Oke, mungkin itu saja BBM sesi kita pada hari ini. Dengan saya Ike Ziana, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita yakni Peraih Jarum Beasiswa Plus Unisma tahun 2023. Terima kasih ya Kak Resti dan Kak Rini, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dengan itu kami dari podcast Unisma mengucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan, dan sampai jumpa di sesi BBM Unisma, bincang-bincang bersama mahasiswa Unisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.